Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Tian, apa kabar? Ya, baik. Pertanyaan pertama sebelum memasuki tema hari ini yaitu adalah para pekerja lepas atau freelancer di masa pandemi. Ya, Eh, Sebelumnya Mbak Tian udah bekerja di dunia wedding organizer itu udah berapa lama Mbak? ya sudah 15 tahunan lebih lah. 15 tahun dan baru merasakan apa ya kayak drop-dropnya di masa seperti ini ya. Ya, Kalau biasanya iya. bulan-bulan kayak gini ku sampai berapa setiap bulannya dapat berapa job gitu, make up terutama Apanya? make up, wedding atau make up dan sebagainya, hampir berapa kalau setiap bulan di masa-masa kayak gini harusnya. Harusnya, Mm. harusnya ya lumayan banyak sih harusnya. Karena bulan ini kan banyak, harusnya banyak manten ya. Mm-mm. Ya berhubung ada COVID ini, kita Menurun semua drastis ya, gitu. ya Nah, bukan hanya perias aja, pekerja seni semuanya itu turun drastis turun drastis ya. pendapatannya. Nah terus Ya, kalau kalau turun kayak gini ada penggantinya nggak sih selain Eh, di wedding? alhamdulillah sebelum ada lockdown itu adik saya itu buka kayak angkringan gitu ya. Mm-mm. Terus saya coba usaha baru ya, nyuplai apa isiannya di situ. Ya Hmm. beberapa Jadi kalau makanan naruh apa barang gitu ya. ya. Terus kalau di kan Mbak E kan ini di Nganjuk ya. Di Nganjuk berarti Ya, kalau sudah jarang keluar kota berarti kan. Kalau dulu kan yang saya tahu kan ya. Kita kan udah kenal lama. Berarti kan dulu kan sampai keluar kota, Kediri dan sebagainya kan gitu kan. Ya dulu. Kalau sekarang ya. sama sekali berarti ya. Alhamdulillah di Kediri beberapa kali masih ada. Ada. Berarti kalau ada job itu pun cuma akad nikah dan sebagainya gitu toh ya berarti. Rata-rata. Iya, iya. Akad nikah, temu konten itu aja. Cuma gitu Kalau toh. untuk resepsi untuk saat ini masih banyak yang takut ya mungkin ya Kalau biasanya kan kalau wedding kan pasti ada apa kayak resepsi dan sebagainya dan dekor. Berarti kalau bulan-bulan kayak gini cuma akad ya berarti ya rata-rata yang gimana. diizinkan. Berarti kalau bulan-bulan kayak gini pandemi kayak ini kan berarti yang diizinkan sama pemerintah kan cuma akad gitu kan. Itu pun dengan kebatasan orang nih, diperbatasi orang kan. Nggak lebih dari 10 dan sebagainya kayak gitu kan berarti ya. Oh iya, kalau masa pandemi ini memang bolehnya tuh akad aja, Hmm. tapi ya kemarin yang akad juga temu sekalian tuh ada, tapi ya sesuai protokolnya, Berarti, jadi dibatasi gitu kan batasi ya. orang, Hmm. Kalau dibatasi pengalamanku orangnya beberapa hari kemarin kan juga dapat job gitu kan. Juga akad ya. doang. Ya pertamanya sebelum akad juga sesuai protokol gitu kan. Cuma 10 orang. Terus sama dengan segala protokol kesehatannya yang susah kayak gitu kan. Harus cuma 10 orang dan harus pakai masker dan sebagainya. Tapi ada aja orang yang melanggar gitu loh. Maksudnya mereka temu mantan dan ngundangnya orang sekitar 20 orang gitu. Akhirnya mau nggak ketua RT tahu langsung di apa ditindak gitu. Itu pun serba bingung gitu kan. Itu pernah kejadian kayak gitu nggak ditegur sama pihak keamanan dan sebagainya sampai melebihi batas yang Pernah diizinkan? sih, Di daerah mana itu Pak? bukan pihak, ya, 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 pernah pernah, bukan hanya Pak RT aja, tapi dari Polres Di mana ya? Daerah mana itu? Nganjuk kah? di daerah Nganjuk, di daerah Cangkringan. Itu dia ngadakan acaranya cuma akad doang atau memang ada apa resepsinya juga dia sampai
kepolisian turun tangan gitu loh. ke resepsinya. Oh, berarti memang. Harusnya ndak boleh, Mm, ya, harusnya ndak boleh, tapi apa ya? Mungkin karena dia tuh mikirnya mm. undangannya cuma keluarganya saja. Iya, soal pembahasan yang tadi, soal yang Soal sampai apa digerebek, tadi? digerebek tadi, Soal digerebek sama kepolisian tadi yang sampai apa? Melanggar protokol kesehatan yang awalnya cuma akad, resepsinya cuma keluarga, itu akhirnya gimana, Kak? eh, ya kalau sekarang sih sudah bisa ya. Kalau kemarin itu memang akad dihadiri 10 orang saja. 5 orang pihak cewek, 5 orang pihak cowok. Kalau sekarang alhamdulillah dengan protokol kesehatan ada peningkatan. Iya, meskipun harus cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya, masker harus ada, gitu kan. Oh, itu harus ada kalau itu. Kalau dari segi ekonomi, apakah sudah mulai meningkat lagi dari job-job yang ada? Bukan bukan meningkat ya, tapi alhamdulillah Membaik gitu kan ya, berarti. membaik. Iya, membaik. Mbak Dian ini kan kerjanya kan kalau make up artist wedding itu kan nggak sendiri kan, berarti apakah selama new normal, bisa dibilang new normal itu ada batasan orang juga nggak? Kalau make up ada berapa orang kan, biasanya kalau Mbak Dian kan ada berapa orang, agak banyak gitu kan, kalau kliennya banyak itu harus dibatasi apa tetap banyak gitu orangnya? Tergantung tergantung beberapa orang yang di make up. Oh sudah, tetap. Kalau seumpama ada contoh weddingnya itu dengan resepsi dan orangnya banyak, apakah tetap menggunakan orang lebih dari 5 perias, atau tetap apa dikurangi gitu? Oh enggak, kalau itu tetap, karena di sini juga harus ada surat kesehatan ya dari dokter ya. uh, Dan perias juga harus punya SE, surat edaran dari bupati. Jadi kita harus punya itu. nah ini aku baru tahu ini tentang surat kesehatan khusus untuk para pekerja lepas ini. Itu sistemnya Iya. kayak gimana itu pendaftarannya, atau memang diturunkan dari bupati sendiri, atau memang kita mendaftarkan untuk diperiksa? Oh, kalau surat edaran dari bupati itu kita harus punya itu karena setiap perias kan harus ada misalkan surat jalan lah. Hmm. Harus ada surat jalannya itu. Surat sehat itu dari dokter. Jadi kita harus tes rapid juga. Oh, berarti memang memang perintah dari bupatinya seperti itu berarti ya. Iya, itu ditanyakan nanti. Ditanyakan. Berarti harus ada gitu kan protokol kesehatan yang diwajibkan dari pemerintah, dari bupatinya sendiri untuk para pekerja lepas, khususnya untuk wedding dan sebagainya, itu harus ada surat dari kedokteran Iya, negatif 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 COVID-nya. iya, harus ada. Oh, sekarang larinya ke tema selanjutnya, yaitu temanya tetap COVID di daerah Nganjuk. Gimana kondisinya sekarang, Mbak? Menurut Mbak Dian, ada penambahan atau malah berkurang, atau tetap yang Mbak tahu aja? Eh, Kalau menurut pengetahuan saya tuh mana ya? Dibilang berkurang ya enggak berkurang karena yang positif tambah banyak, tapi alhamdulillah yang sembuh juga banyak. Oh, banyak, Itu alhamdulillah. gimana itu? Berarti Ya. masih masih belum bisa dibilang aman nggak sebelumnya? Seharusnya kan, kalau masih ada yang bertambah terus gitu kan, seharusnya. Harusnya iya, Iya. harusnya belum bisa dibilang aman. Makanya sampai saat ini kalau resepsi diadakan tuh sebenarnya juga ada kekhawatiran juga. Berarti ya sangat-sangat berimbas banget ya, kalau apalagi kalau perias kan harus, khususnya perias, para pekerja seni kan harus bertemu dengan orang banyak, resiko tertularnya pun juga besar gitu kan, harusnya. Iya.
ada nggak kayak trik dari tersendiri untuk para perias atau para pekerja seni di daerah Mbak untuk menghindar dari virus corona ini? Kalau saya usahakan habis rias, Hmm? saya pulang. Oh langsung gitu berarti ya? Jadi nanti barang-barang saya ambil setelah acara selesai. Jadi barang-barang juga harus langsung disterilkan lagi. Kalau kan ada prosedur kalau seumpama yang orang bertemu langsung dengan orang lain kan, kalau kalau Mbak kayak Mbak Dian gini kan dengan teman-teman kan bertemu dengan orang banyak, apa harus apa difasilitasi menggunakan apa face shield? Facial. Apakah difasilitasi dari daerah atau memang beli sendiri? Oh, kalau itu beli sendiri. Oh, berarti pemerintah hanya menyarankan untuk cek kesehatan aja berarti ya. Ya, Eh, ini aman. terakhir sebelum penutupan, saran untuk para teman-teman pekerja lepas khususnya di bidang wedding organizer, sarannya untuk Mbak Den selama pandemi yang masih berjalan dan nggak tahu kapan selesainya, itu apa sarannya, pesannya? Pesannya untuk teman-teman ya bersabar saja, Hmm. berdoa itu ya semoga pandemi ini cepat berlalu. Kalau pesannya itu. Kalau saran saya ya ciptakan usaha baru, ciptakan eh, pekerjaan baru. Ya apa saja. Yang penting kita bisa apa ya? Istilahnya melanjutkan Hidup gitulah, survive gitu ya. Iya, ya, ya, iya. melanjutkan hidup lah. Karena kita kan nggak Karena tergantung gitu juga kita. ya, karena kita kan nggak tahu itu selesainya sampai kapan. Sekarang kan ada yang namanya kayak aku pernah dapat surat edaran apa kayak edaran gitu kan, boleh melakukan apa resepsi itu ada Ya, batas apa cuma 50% dari batas apa batas dari gedung tersebut. Itu gimana? Kan ada seumpama sebuah gedung itu bisa menampung hampir 5.000 orang, jadi harus paruhnya kayak gitu. Pernah tahu informasi itu nggak Pak? iya, itu malah dulu sebelum new normal itu malah harusnya 30%. 30%. Ya, ya, itu kan ada kenaikan jadi Iya. 50%. Jadi kapasitas gedungnya itu dibatasi juga gitu kan berarti. Apakah ada yang Jamnya sudah juga menjalankan? Ada yang menjalankan jamnya sudah? Gimana? 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 Apa ada yang sudah melakukan apa wedding seperti itu dengan protokol kesehatan seperti itu di Nganjuk khususnya? Kalau di Nganjuk itu di gedung ini belum ada ya. Tapi kalau di rumah-rumah sudah ada. Tapi juga seperti itu. Eh, tamu juga dibatasi, harus sesuai apa protokol kesehatan. Itu juga ada yang jaga. Berarti Patuh ada pokoknya. dari pihak Mm-mm. apa pihak keamanan atau sebagainya, ada yang mengawasi nggak setiap ada kegiatan wedding seperti itu? Kalau ada kegiatan wedding di rumah dan mengadakan resepsi, apakah ada pihak dari keamanan yang ikut andil bagian untuk menjaga keamanan sesuai protokol kesehatan, Mbak, biasanya? Ada. Jadi dia tugasnya juga mengawasi tamu-tamu yang datang. Hmm. Hmm, itu tadi kalau tidak sesuai protokol juga tidak boleh masuk. Oh, seperti itu berarti. Sekitar ada berapa orang dari pihak sananya, dari keamanan dan kesehatannya biasanya? Ada berapa ya? Ada dua kayaknya. Ada kemarin saya dua, ya, yang mengawasi. Itu dari kepolisian atau dari pihak medis setahu Mbak? Itu yang mengawasi dari pihak kepolisian atau memang dari pihak medis Mbak yang mengawasi jalannya kegiatan kayak gitu? Pihak kepolisian. Oh, dari pihak kepolisian berarti ya.
Memang memang apa kebijakannya dari bupatinya seperti itu, harus ada minimal dua personil kepolisian untuk menjaga setiap kegiatan wedding gitu ya berarti ya. Iya. Oke, terima kasih atas informasinya. Podcast kali ini agak singkat karena mungkin agak putus-putus ya, Pak ya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.